Disinilah saya melihat bahwa gereja kita bukan gereja yang gelagapan dengan tantangan zaman, Bang. Jadi sudah sedemikian eh, apa namanya strategis begitu ya, kemudian visioner melihat ke depan apa-apa yang kira-kira akan menjadi problem di kemudian hari. Tadi kan Abang kalau tidak salah mencuplik sedikit kata-katanya ya, sebuah kalimat kagum bahwa konsili benar-benar dapat melihat kepentingan akan hal ini. Maka seperti tadi dijelaskan bahwa iman yang kita terima, iman yang kita akui itu sekarang dengan dokumen-dokumen ini berarti diurai lagi menjadi satu penjelasan yang sudah pakem secara gereja. Inilah maksud magisterium menjelaskan hal ini dalam bentuk dokumen. Nah, seberapa penting dokumen itu terhadap kita? Jelas sangat penting. Sebab otoritas magisterium tanpa dokumen juga tidak bisa hanya berharap kepada iman umat tumbuh, ya. Tetapi dengan menyertakan dokumen-dokumen ini sampai dengan akhir zaman akan diketahui oleh segala generasi bahwa ajaran iman kita seperti ini. Nah, setiap pihak yang melihat dokumen ini tentu akan menilai dan membandingkannya dengan ajaran-ajaran lain. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Kemudian cara menjelaskannya sedemikian komprehensif ya, kemudian tertangkap oleh maksud kita yang awam. Bahkan disertakan juga seperti pendapat dari Bapak Gereja siapa, kemudian mengambil ayat Alkitab mana. Itu artinya secara teologis maupun Alkitabiah tidak ada keraguan. Ya. Semua berdasarkan dokumen-dokumen literasi, pendapat Bapak Gereja, kemudian Alkitab juga tentunya, ya, sekaligus apa yang disampaikan oleh para rasul tentu yang dimaksud dalam Alkitab tadi. Nah, gitu. Nah, kemudian saya ingin menarik ya ke pemikiran kita, pandangan kita ke 2000 tahun lalu ya. Ketika uh, dulu para murid itu dipanggil satu persatu, ini saya arahkan nanti kepada maksud dari Yesus mendirikan gereja. Kita tahu bahwa para rasul itu dikumpulkan oleh Yesus satu persatu, ya. Kemudian diberi tugas, ya. Seperti kalau kita mau rinci, sekedar ala kadar aja, kita lihat yang tokoh-tokoh yang terlihat ya, di mana Yesus diajari oleh Yesus bagaimana memimpin, ya, memimpin para rasul. Ya, kalimat-kalimatnya jelas kok, seperti ketika engkau sudah sadar atau bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu itu, ya. Kemudian ada lagi Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu kalimat afirmasi, kalimat perintah dari Yesus. Maka itulah peran Petrus sebagai pemimpin kelompok awal. Kemudian di sisi lain yaitu Yudas Iskariot, ya. Dia dibimbing, diajari untuk menjadi seorang bendahara kelompok. Nah, inilah kalau kita rinci lagi, saya tambahkan lagi ya beberapa. Contohnya juga Yohanes, ya, yang dikenal dengan Rasul Kasih begitu, dan lain sebagainya, ya. Nah, inilah yang kita harus lihat bahwa maksud Kristus mendirikan gereja itu sudah ada sejak semula. Beliau melayani di Israel, ya. Nah, dengan begitu bukan suatu klaim bohong kalau pada akhirnya kelompok ini membentuk satu institusi yang kita kenal dengan gereja. Jadi kalau ada perbantahan tentang kalimat eklesia atau jemaat dan gereja, itu bagi orang yang kurang memahami konteksnya akan mudah lompat-lompat ya. Ketika dikatakan itu gereja-gereja yang mana, dia akan lompat ke kata jemaat. Ketika menjadi jemaat, apakah jemaat yang tidak struktur atau struktural? Wah, mereka lompat lagi, nah gitu. Jadi kita harus melihat secara iman kita Katolik dengan penjelasan tadi jelas bahwa Kristus mendirikan gereja, ya, gereja yang ia anggap juga selain sebagai institusi nanti, ya, menjaring manusia, juga sebagai mempelainya, ya, mempelai wanitanya, yang kemudian hari dalam konteks kitab suci dikatakan bahwa gereja
itu adalah mempelai wanita dari anak domba. Makanya kita mengenal ada perjamuan perkawinan anak domba ya di kitab Wahyu dan seterusnya begitu. Nah, kemudian dengan cara yang sedemikian misteri ya Tuhan juga tentu menyertai ya umatnya atau kelompok yang ia dirikan atau gereja ini, di mana kita tahu bahwa dalam Matius 16 dikatakan bahwa aku senantiasa menyertaimu hingga akhir zaman. Itu artinya bahwa ia menyertakan juga hal-hal yang dapat menyelamatkan kita atau setidaknya membawa umat ya memberikan kepada umat sarana-sarana keselamatan. Ya, kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatakan diri kita bisa selamat hanya dengan iman. Tidak. Ya, bagaimanapun iman dan perbuatan adalah alkitabiah, tidak bisa kita pisah-pisah. Maka ada satu lagi yang diberikan, yaitu rahmat, berkat yang ia berikan melalui gerejanya. Ya, itu yang kita sebut misteri, yaitu sakramen. Di mana di dalam hal-hal tersebut iman kita yang secara tidak terlihat mata itu dibangun, dibina, dipelihara. Itulah yang dimaksud ya dengan Kristus memberikan juga sakramen sebagai sarana keselamatan melalui gereja. Ya. Demikian juga gereja membawakan diri ya sebagai penerus dari misi Kristus yang mengajarkan iman dan moral. Nah, itu penjelasan tadi sedemikian panjang, sedemikian lengkap, memberikan satu satu bentuk ya kekaguman saya kepada bapak-bapak kita, bapak-bapak konsili maksudnya, bapak-bapak gereja itu untuk membuat satu dokumen yang sedemikian utuh lengkap ya sebagai penjelasan kepada dunia lah begitu saya katakan, kepada masyarakat, kepada umat lain pun termasuk ya. Dengan begitu tadi kesimpulan jelas bahwa itu menjawab proposisi problematis ya, problematis yang ada di dunia sekular saat ini. Yang bahkan juga ada bahwa secara keliru melihat Yesus, secara keliru melihat Tuhan. Yang tadi Bang Gea sampaikan, salah satu contoh mengenai CN, umat lain dan sebagainya, termasuk aliran-aliran sekte-sekte yang saat ini memang betul Bang, ia menjadi paus bagi dirinya sendiri. Jadi apa yang dia patok dalam kepalanya, yang sebesar tempurung kelapa itu, bagi dia sudah cukup, ya sudah. Sedemikian lengkaplah menurut dia seperti itu. Itu yang keliru ya. Itu yang keliru. Bahwa ternyata banyak hal lain yang tidak bisa didefinisikan oleh gereja lain. Ini satu bentuk ini ya, saya katakan satu bentuk komparasi ya yang sesuai dengan tema. Kita ingin melihat bagaimana iman kita itu sekarang hadir menyediakan diri untuk diikuti pihak-pihak lain. Ya, salah satu dokumennya, dan itu Dominus Yesus, merinci, mengurai tentang Yesus yang menjadi perbincangan, perbantahan dunia. Ya, gereja yang Katolik dan Apostolik inilah yang sejak dulu ya merumuskan seperti apa Kristus, sehingga bagi pihak kita Katolik yang mempunyai pemikiran berbeda saat ini dengan ajaran ini, kembali lagi di-refresh, ya, kembali lagi diisi dengan wawasan yang benar dari magisterium ini. Sehingga nanti pada akhirnya kekacauan atau konflik batin di tengah masyarakat karena memang mereka lebih sporadis dan begitu liar ya di dunia sekarang ini, mengajar ini mengajar itu tanpa ajaran yang jelas, itu akan mempengaruhi pihak-pihak yang memang kurang dalam hal wawasan. Nah, bagian pertama saya kira itu dulu Bang, untuk mengapresiasi sekaligus menjelaskan secara ini ya, sederhana aja Bang ya, tentang dokumen Dominus Yesus sambil menunggu kawan-kawan lainnya Bang. Silakan Bang. Oke. Bapak Ibu, seperti kita ketahui sebelum Konsili Vatikan kedua, banyak hal-hal yang dibatasi dari kaum awam. Tadi saya sudah singgung
Dan saya sudah membaca dokumen Konsili Vatikan kedua, terutama tentang Apostolicam Actuositatem. Kenapa ini penting? Pada zaman modern ini mengingat yang terpanggil menjadi imam itu mulai bukan tidak ada, tetapi stabil, ya, tidak terlalu banyak, maka umat awam yang tentu saja ya dipercayakan oleh gereja atau paroki diminta untuk membantu. Contoh, misalnya sebelum Konsili Vatikan kedua, yang memberi katekese kepada katekumen di gereja-gereja itu bukan awam. Biasanya hanya para imam. Coba Anda bayangkan, betapa banyak tugasnya imam. Seandainya Konsili Vatikan kedua ini tidak memunculkan dokumen yang meminta kita juga kaum awam ikut terlibat, bisa Anda bayangkan berapa banyak tugas para imam. Selain mereka memimpin misa, selain mereka ke sana kemari, ya, ke wilayah lingkungan, diutus kemana, maka sangat visioner. Dokumen Konsili Vatikan kedua bagi saya itu sangat visioner, Bapak Ibu. Kalau ibarat dalam hal teknologi, contohnya begini. Sebelum ada pandemi COVID-19, Bapak Ibu, semua sekolah itu pasti atau semua lembaga tempat bekerja Bapak Ibu itu tidak pernah berpikir tentang bagaimana bekerja memakai online. Ya kan? Jadi seperti tidak ada persiapan, tiba-tiba aja gitu. Ya kan? Tempat bekerja Bapak Ibu misalnya perkantoran apalah ya, atau sekolah atau universitas. Sampai sekarang juga saya masih kuliah online Bapak Ibu. Kuliah online. Ya. Oke. Tapi kalau itu kan belum pernah ada perencanaan dulunya, tapi mendadak begitu saja, tiba-tiba terjadi. Langsung ada surat dari pemerintah, semua work from home. Tidak ada persiapan apapun dari orang-orang, bahkan tidak ada yang berpikir ya akan memakai nanti Google Meet, akan memakai nanti YouTube untuk melive-kan rapat di kantornya, untuk melive-kan pengajaran di universitasnya, pengajaran di sekolahnya, pekerjaan di kantornya, serta merta mendadak. Tapi kenapa saya katakan dokumen Konsili Vatikan kedua ini visioner? Ternyata dia bisa menjawab zaman sekarang. Ya. Menjawab. Dengan apa? Melibatkan para kaum awam tertentu dalam pewartaan. Sebelumnya nggak ada. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada kakek-kakeknya yang mungkin tuanya itu lahirnya itu tahun 30-an atau tahun 60-an. Tanya saja. Dulu kalau di tempat tanya aja, kakek dulu waktu kakek masih anak-anak atau masih remaja, apakah ada awam yang maksudnya dalam arti tertentu banyak ya Bapak Ibu, apakah ada awam yang kemudian menjadi pengajar, diberikan otoritas untuk memimpin ibadah dan lain-lain? Sebelum Konsili Vatikan kedua, jangankan itu Bapak Ibu, kita mengikuti ibadah saja banyak aturan-aturan yang sebenarnya bukan primer tapi sekunder. Ya. Nah, bagaimana menjawab kita tahun-tahun ini? Atau pada zaman ini, abad ke-21 ini? Menjawab kita Bapak Ibu, sekarang muncul para awam yang memang mempelajari tentang iman Katolik tentunya, memberi katekese kepada Anda melalui channel DGS ini. Jika dokumen itu tidak ada, saya pun tidak berani Bapak Ibu.
Justru karena saya baca dokumen Apostolicam Actuositatem itulah saya tergerak. Ya. Itu. Jadi menjawab zaman, tidak mendadak, tidak tiba-tiba, tapi menjawab situasi zaman. Hal yang lain saya kasih contoh. Sama juga dahulu yang menjadi pengajar-pengajar di universitas di bidang agama Katolik itu lebih banyak para imam, para suster. Perhatikan di zaman sekarang banyak kaum awam yang ikut dilibatkan. Ya. Itu karena apa? Menjawab zaman dan dokumen Konsili Vatikan kedua benar menjawab apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sekarang Anda sudah menikmati hasil dari konsili itu. Anda mendengar kami berdua di sini, RT saya yang paling ganteng ini memberi Anda obrolan-obrolan ringan di sini. Itu yang sudah sangat jelas di depan mata kita. Hal yang lain lagi, Bapak Ibu, yang terkait dengan ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja. Apa yang mau saya katakan? Dalam ajaran sosial gereja, gereja diminta tidak hanya mengurus dirinya sendiri. Dalam konteks umatnya sendiri yang dia urus. Tapi juga memperhatikan kepentingan bersama dan seluruh dunia. Maka ada dokumen, ya. Oke, ada dokumen yang dikeluarkan untuk menjaga lingkungan hidup. Dan yang lebih konkret Bapak Ibu, Paus Fransiskus mendatangi negara-negara di Timur Tengah dan itu merupakan pintu masuk untuk mewartakan Kristus. Bayangkan sebelum-sebelumnya selalu ada prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti saya tuduh semua ya. Tapi pada zaman-zaman sebelumnya, gereja Katolik itu juga ada prasangka-prasangka, kehati-hatian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Apa yang terjadi dengan Konsili Vatikan kedua? Membuka diri, tidak berprasangka lagi. Dan justru dengan cara itulah kita mudah mewartakan Kristus. Seperti yang pernah saya tampilkan, di mana video perkembangan gereja di Uni Emirat Arab. Yang sebelumnya orang-orang di sana dilarang beribadah. Jangankan mereka punya gereja, beribadah saja dilarang. Tapi dengan adanya dialog yang diajarkan di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, hubungan antar agama, hubungan antar gereja, hubungan antar agama-agama lain, terciptalah dialog, saling mengerti, saling memahami, bukan kompromi tentang konten doktrinal, tapi menghormati yang dia percaya. It's okay. Kamu percaya dengan itu ya silakan. Menghormati. Tidak serta-merta kata-katanya kasar. Mengatakan kamu bidat, kamu sesat, besok kamu ke neraka. Kita memvonis orang langsung. Bisa aja di dalam hati, tetapi dalam kata-kata dan perangai kita di hadapan orang lawan diskusi dan dialog kita, terutama dalam konteks agama-agama non-Kristiani, kita berdialog. Perhatikanlah yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Itulah buah dari Konsili Vatikan kedua. Pewartaan tentang Kristus menyebar ke segala penjuru. Bukan kompromi soal doktrin, seperti yang dibangun oleh kelompok-kelompok anti konsili. Katanya itu kompromi. Katanya itu sudah merubah ajaran para rasul dalam gereja Katolik. Oke Pak RT,
Silakan juga memberi tanggapan. Ya, makasih Bang tentang kapan peristiwa tepatnya dalam Alkitab yang akhirnya melahirkan magisterium. Oke, sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa magisterium adalah artinya adalah kuasa mengajar. Magisterium hanya dimiliki oleh gereja secara institusi, ya. Nah, sehingga gerejalah yang mempunyai hak untuk mengajar awam. Itu tadi yang Bang Gea sentil perihal peran imam, ya. Saya arahkan ke sana. Kita lihat di dalam kitab suci sendiri dikatakan bahwa Yesus, maaf, sekali lagi maaf. Petrus, ya, Petrus diberi otoritas memimpin kelompok kecil tadi, ya, yang akhirnya menjadi sebuah gereja. Gereja yaitu kerajaan Allah yang dalam doa Bapa kami kita doakan selalu, datanglah kerajaanmu. Itulah kerajaan Kristus yang akhirnya digembalakan atau dipimpin oleh Petrus sebagai primus inter pares, ya. Nah, Petrus inilah yang kita lihat dalam kitab suci sangat dominan perannya. Ia dengan leluasa bisa memutuskan. Itulah kuasa yang diberikan Kristus. Kuasa memutuskan sekaligus dalam bentuk iman, yaitu mengajar hal-hal yang mana yang harus diajarkan kepada umat, ya. Kita tahu bahwa problematis yang ada di Israel pada waktu itu, Yerusalem, yang pertama kita kenal tentang adanya nubuat-nubuat dari kelompok-kelompok orang-orang pengikut awal, ya, membingungkan umat pada waktu itu. Sehingga Petrus segera mengambil alih. Ia mengatakan kalau tidak salah dalam 1 Petrus 2 atau 2 Petrus 2 bahwa hendaknya nubuat tidak ditafsirkan sendiri. Ya, itu artinya ada larangan dari Petrus terhadap memperlakukan nubuat. Bayangkan, nubuat dari Allah loh, tapi Petrus punya otoritas, ya. Hendaknya itu semua oleh mereka yang mempunyai hak menafsir. Nah, hak menafsir itu kembali dalam konteks luas adalah hak atau kuasa mengajar, ya. Yang kedua, ketika jadi pergunjingan, permasalahan, perdebatan, perseteruan antara haram halal, ya, Petrus sekali lagi mengambil alih. Nah, yang terlihat secara jelas yaitu konsili pertama Yerusalem, ya, di mana semua pada saat itu berkumpul kemudian memutuskan. Itulah konsili pertama, ya, masih dipimpin oleh Rasul Petrus sebelum ke Roma. Itulah yang kita jadikan magisterium. Kelompok awal itu berkonsili, kemudian hak yang mereka gunakan untuk mengatur ini itu setelah ditinggal Yesus adalah otoritas dari Kristus kepada mereka. Sehingga jika ada pihak yang merasa kebingungan dengan istilah magisterium, perhatikan bahwa Alkitab yang sama menuliskan peristiwa itu. Kalau pertanyaannya, mengapa kami tidak punya magisterium? Salahmu. Nah, sakarepmu dewe sih, kayak gitu kata Bang Gia tadi, ya. Nah, kemudian dari magisterium itu tadi Bang Gia menyentuh juga kosakata seperti kerasulan awam, ya, kemudian sosial gereja, ya, dan banyak kalau tidak salah Bang Gia sudah menjelaskan di lain kesempatan itu perihal intermirifica, ya, peran media, kemudian nostra aetate, kemudian banyak hal, ya. Itu istilah-istilah Latin yang kurang ini, ya, familiar mungkin dengan telinga kita, tapi arti dalam bahasa Indonesianya seperti tadi gitu. Nah, itulah bentuk dari buah-buah tadi, ya, atas bimbingan, maksud saya atas bimbingan Roh Kudus mereka berkonsili, bermuktamar, bermufakat, ya, bagaimana untuk menjelaskan, memutuskan perihal yang belum ada atau yang belum terputuskan, bahkan menjawab tantangan zaman, ya, tantangan generasi, tantangan perkembangan dan seterusnya. Yang pada waktu itu konteksnya mereka listrik pun belum ada loh, baru sinar lampu dengan minyak, ya, lampu minyak dengan lilin. Saya kira lilin juga mungkin belum ditemukan kali, ya. Sedemikian sederhananya pada waktu itu mereka, ya,
sesuai dengan zamannya berangsur, menambah semakin banyak dokumentasi yang perlu disampaikan, sehingga pada kepenuhan dokumentasi inilah semua dijabarkan, dipilah dan dipilih, kemudian dijadikan judul-judul tertentu. Inilah yang sebuah karya Roh Kudus, karya konsili, ya, karya Kristus. Bagaimana mewarnai dunia ini, bagaimana hidup di dunia sekuler sambil menjala. Itu tadi yang Bang Gea sampaikan, salah satunya selain buah yaitu magisterium, dokumen-dokumen dan ajaran, tentu ada hal lain, yaitu apa? Menjaga sekaligus mengawasi, ya, perihal iman, kemurnian maksud saya, kemurnian iman, kemurnian moral sebagai Katolik, ya, sebagai Katolik, sebagai pengikut Kristus, dijaga oleh gereja. Bagaimana? Itu teknis, ya, penjagaannya. Yang pertama, jelas ada dokumen. Itu yang jelas menjelaskan kepada kita bagaimana kita menghadapi mereka yang setengah-setengah mengetahui Kristus, mereka yang belum sama sekali tidak mengenal Kristus. Maka kalau kita kembali ajaran itu ke bab tadi yang bab pertama Bang Gea sampaikan sampai seterusnya, dimulai dari penjelasan siapa itu Allah, ya, yang dikenal oleh bangsa Israel, yang dikenal oleh kaumnya Yesus sendiri, ya. Kemudian terus diurai sampai dengan Allah mengutus putranya. Untuk apa? Allah menginginkan seluruh manusia selamat. Ingat, seluruh manusia selamat itu bukan berarti mereka tidak punya kehendak. Manusia punya kehendak, bahkan punya keterbatasan melihat Allahnya, ya. Mereka yang di dunia sebelah sana dan sini belum tentu mengenal Kristus. Seperti contoh, Alkitab kita mengatakan tentang Israel. Iya, betul. Tetapi bagaimana dengan dunia lain yang pada saat itu sudah ada, bahkan jauh lebih tua barangkali, ya, seperti kebudayaan Cina, India, kemudian Romawi, Yunani, dan seterusnya. Bahkan kalau perlu sampai ke Rusia pun mungkin sudah ada pada waktu itu. Tetapi belum mengenal Kristus. Kita tidak menyalahkan. Gereja Katolik bersedia untuk mengkomunikasikan iman itu dengan cara diskusi, dengan cara komunikasi, atau dengan cara dialog, betul, dialog, ya. Jadi dengan cara yang elegan, dengan cara yang bisa mereka terima secara perlahan, ya, bagaimana dari tidak mengenal Kristus menjadi percayakan Kristus harus dengan terminologi yang terurai, terjabarkan dengan sempurna, dengan baik. Dimulai dari Allah, pencipta. Tidak ada Allah lain. Karena jika ada Allah lain, maka Allah itu sedang berantem sekarang. Menciptakan ini, yang satu mengatakan tidak. Karena ada satu Allah, ya. Kemudian mengkomunikasikan, menampakkan atau menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara yang misteri. Kita mengenal melalui bangsa Yahudi, yang lain kan belum tentu. Nah, maka ada peran Kristus, maka ada lagi terus peran rasul, gereja, dan seterusnya. Inilah yang mungkin pengaruh duniawi, ya Bang, pengaruh juga dengan hal lain, ya, membuat banyak orang berteori sedemikian kritis namun lupa harus kembali ke kemurnian ajaran dulu. Nah, itulah makanya saya menyambut baik peran Bang Gea di sini menyampaikan dokumen-dokumen yang tidak kalah jauh pentingnya, sehingga mereka sekarang mempunyai tanggung jawab sendiri dengan pemaknaan itu. Kita yang berusaha secara awam melalui peran kerasulan awam inilah mengajarkan, tanda petik, ya, menginformasikan mungkin lebih baik tepatnya kepada mereka agar mereka setidaknya punya peluang untuk mencari kebenaran yang tepat tadi. Ya, karena tidak semua akan dapat mengerti, itu perlu pendalaman, sedangkan kita memang tidak setiap waktu seperti kaum imam dan klerus yang memperdalam hal ini, ya. Kita punya dunia sendiri yang juga akan mempengaruhi hal lain. Namun ketahuilah bahwa pengalaman pribadi dengan menyelesaikan urutan ini walaupun sedemikian jenuh dan banyaknya, tentu akan membuka satu tatanan baru di tingkat yang lebih tinggi
dari sebelumnya, di mana kita yang tadinya melihat seluruhnya sepertinya sama, gereja lain pun sama mengenal Yesus. Oh maaf, bukan itu maksudnya. Perhatikan ketika kita masuk ke dalam, kita menemui jalan buntu di pihak lain. Tetapi di dalam dokumen gereja Katolik jelas semua diurai. Sampai ke ujung nanti seperti apa kita, itulah yang kita tawarkan. Sehingga bukan lelucon ya kalau kita menyampaikan kepada pihak lain, lu kalau mati sekarang bagaimana? Jelaskan. Melalui imanmu jelaskan. Gitu tentunya. Itu tidak terjawab. Mereka di posisi bingung. Ya. Mengapa saya mengatakan begitu? Saya melakukan komparasi, bukan berarti saya mengambil pemikiran mereka, ya, tidak. Komparasi saya terhadap iman-iman yang disediakan di dunia ini berhenti sampai di sana, gitu. Demikian juga dengan yang penyalahgunaan nama Yesus, ya, di mana Yesus yang menurut versi yang lain itu berakhir dengan satu simpulan error, ya. Itu yang saya lakukan dengan perbandingan. Ya, reaction kecil lah secara pribadi begitu ya. Nah, itu Bang dari saya.